Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Farhan Muhammadwanto. Saya mahasiswa digital Public Relations Universitas Telkom Bandung. Dan kali ini saya akan memberikan informasi seputar manajemen, reputasi, dan krisis. So, welcome to my YouTube channel. Oke, baik. Dikutip dari Charles dan Von Braun dalam Brownlee dan Gracia tahun 2007, reputasi adalah sebuah citra yang dimiliki oleh konstituen atau para pemangku kepentingan tentang suatu organisasi. Namun, reputasi tidak hanya memiliki satu definisi saja, teman-teman. Menurut Herbig dan Mulewicz, tahun 1995, reputasi adalah perkiraan suatu konstitusi dari waktu ke waktu tentang suatu atribut dari suatu entitas. Berdasarkan pada kesediaannya untuk melakukan suatu aktivitas secara berulang dengan cara yang sama. Reputasi adalah suatu kesan yang dimiliki oleh publik terkait organisasi tertentu dengan evaluasi sosial dalam jangka waktu yang sangat panjang. Idealnya, tujuan setiap kampanye PR harus untuk menambah nilai reputasi organisasi dan menjaganya tetap utuh. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke reputasi korporasi. Menurut Coates dan Wilson tahun 2001, mereka mengutarakan bahwasannya reputasi korporasi adalah evaluasi menyeluruh dari para pemangku kepentingan terhadap suatu perusahaan dalam waktu yang sangat lama. Evaluasi atas reputasi korporasi didasari oleh pengalaman langsung dengan perusahaan. Segala bentuk komunikasi dan simbiolisme lain yang memberikan informasi tentang tindakan perusahaan. Selanjutnya kita berlanjut ke pengertian manajemen reputasi. Manajemen reputasi adalah proses yang kompleks dan berkesinambungan yang bertujuan untuk membangun kesan dan mempengaruhi opini publik. Membangun reputasi diawali dengan mendengarkan. Langkah selanjutnya berfokus pada membangun dan mempertahankan reputasi yang diinginkan di mata publik yang bersangkutan. Pada saat krisis, fokus bergeser dari membangun ke arah mengambil tabungan atau reputasi dari kerusakan yang sangat besar. Penekanannya harus pada upaya yang konsisten untuk menjaga reputasi. Reputasi tidak terlepas dari kepercayaan dari unsur-unsur yang mendukung sebuah korporasi. Untuk menjaga reputasi, perlu adanya kepercayaan dari masyarakat agar reputasi dari perusahaan dapat terjaga dengan baik. Kepercayaan adalah fungsi dari dua hal, yaitu karakter dan kompetensi. Karakter mencakup kemampuan keterampilan, hasil-hasil, catatan, prestasi kita, sedangkan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Dan keduanya merupakan sama-sama penting. Kepercayaan adalah kemampuan dari individu yang mudah terpengaruh oleh tindakan orang lain, dengan harapan bahwa penerima kepercayaan akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi si pemberi, terlepas dari kemampuan pemberi untuk memantau atau mengontrol penerima. Kepercayaan adalah keyakinan individu terhadap perilaku orang lain dalam menentukan sebuah keputusan. Kaitan kepercayaan dan citra. Citra merupakan hal yang terpenting dari suatu perusahaan. Citra sengaja diciptakan agar memberikan nilai yang sangat positif. Nilai positif sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan mendapatkan kepercayaan dari publik agar eksistensi perusahaan terus berlanjut. Saat terjadi krisis kepercayaan dan menurunnya citra perusahaan, peran PR sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Metode public relation dalam penanganan krisis kepercayaan dan menurunnya citra perusahaan. Yang pertama, ada penelitian atau research. Penelitian berperan sebagai kegiatan pendukung dalam melaksanakan fungsi PR untuk memperoleh data, fakta citra perusahaan, persepsi, pandangan, opini publik, tanggapan khalayak. Sebagai target sasaran mengenai kebijaksanaan, pelayanan, program kerja, dan aktivitas perusahaan. Yang kedua ada perencanaan atau planning. Perencanaan kerja disusun tidak berdasarkan pada keinginan yang dipaksakan dan irasional, tapi bersifat rasional, fleksibel, dan berkelanjutan. Tujuan perencanaan PR itu ada mengubah citra, membentuk citra yang baru, memperkenalkan perusahaan, meningkatkan community relation, menentukan partisipasi pemimpin dalam kehidupan masyarakat atau public life, dan memberikan kegiatan penelitian. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actionnya. Nah, untuk actionnya sendiri, pelaksanaan dilakukan setelah rencana yang matang mendapatkan persetujuan dari sebuah pihak terkait. Pengambilan kepercayaan dan citra perusahaan dilakukan dengan menggabungkan tenaga kerja, alat-alat,
informasi, waktu, tempat, dan uang. Pelaksanaan dikatakan sukses apabila tujuan telah tercapai. Berbagai cara dan teknik digunakan, diantaranya itu pendekatan terhadap publik internal maupun eksternal. Lalu selanjutnya apa yang terjadi pada publik ketika publik tidak percaya pada korporasi kita? Kepercayaan itu terus berpengaruh secara positif bagi perusahaan, karena hubungan ini akan menciptakan nilai bagi publik dan mendorong loyalitas. Kepercayaan bagi perusahaan merupakan hal yang ingin dicapai. Terlihat dari peran public relation dalam menciptakan strateginya. Kepercayaan dari publik akan memberikan value positif bagi perusahaan. Nah, di sini ada dampak dari publik yang sudah tidak percaya lagi kepada korporasi. Yaitu yang pertama ada kehilangan reputasi untuk perusahaannya. Kedua, terjadinya krisis bagi perusahaan, menurunnya citra bagi perusahaan, dan kehilangan customer bagi perusahaan. Untuk itu, ada sebuah tips nih penanganan krisis PR untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Yang pertama, ada beri respon seperti mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Tidak dapat dipungkiri ketika perusahaan kita terjadi kelalaian yang berdampak kepada customer, maka yang dapat kita lakukan adalah beri respon kepada customer bahwa kita memang lalai dalam melayani customer kita sendiri. Kedua, ada buat perencanaan khusus untuk media sosial. Untuk menanggulangi terjadinya isu yang kurang baik terhadap perusahaan, kita sebagai praktisi PR harus segera mengklarifikasi kesalahan tersebut ke sosial media agar para customer atau netizen dapat mengetahui sebenarnya apa yang terjadi atau ada masalah apa nih, sehingga para netizen yang budiman tidak menerka-nerka atau membuat asumsi yang tentunya bisa merugikan terhadap perusahaan. Selanjutnya ada menekankan track record positif perusahaan. Kita bisa memberikan track record kesuksesan perusahaan kita pada publik guna meminimalisir terjadinya krisis agar para netizen dapat memberikan nilai terhadap perusahaan. Satu kesalahan saja tidak akan cukup untuk menggugurkan 1000 kebaikan. Selanjutnya ada ubah krisis menjadi kesempatan atau peluang. Di sini kita mendapatkan peluang agar krisis dapat ditanggulangi dengan strategi persuasif guna mengajak para customer untuk berpikir positif, dan kita sebagai pihak perusahaan dapat mengontrol ketidakpuasan customer kepada perusahaan. Yang terakhir adalah tunjuk orang untuk menjadi juru bicara. Ini sangat penting sekali teman-teman, karena ketika terjadinya krisis perlu adanya statement dari perusahaan untuk mengklarifikasi masalah yang timbul. Kita dari pihak perusahaan pun harus pintar memilih juru bicara guna meredam keresahan dari masyarakat terhadap perusahaan kita sendiri. Sobat KN pasti pernah sakit kan? Saat sedang sakit, kita jadi kurang bersemangat dan kegiatan sehari-hari pun jadi terganggu. Supaya tidak mudah sakit, kita harus menjaga kesehatan. Dan bila sudah terlanjur sakit, harus segera diobati agar tidak semakin memburuk. Sama seperti manusia yang bisa sakit, ternyata sebuah organisasi juga bisa mengalami hal serupa yang sering disebut krisis. Saat terjadi krisis, kegiatan organisasi pun bisa terganggu atau bahkan terhenti total. Untuk mengantisipasi krisis, organisasi harus memiliki prosedur manajemen krisis yang memadai. Dan bila terlanjur terjadi, krisis juga harus segera ditangani dan juga dikomunikasikan supaya tidak semakin berlarut dan berkepanjangan. Oke, lalu sebenarnya apa sih krisis organisasi itu? Krisis merupakan suatu kejadian besar dan tidak terduga yang memiliki potensi untuk berdampak negatif. Kejadian ini bisa saja menghancurkan organisasi, karyawan, produk atau jasa yang dihasilkan organisasi, kondisi keuangan, dan juga reputasi. Penyebab krisis dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi, maka tidak ada organisasi yang imun terhadap krisis. Faktor teknologi, manusia, manajemen, serta faktor dari luar organisasi seperti bencana alam merupakan 4 penyebab dasar terjadinya krisis organisasi. Krisis yang melanda organisasi dapat menimbulkan berbagai macam resiko loh Sobat KN. Misalnya, intensitas masalah menjadi meningkat dan begitu pula dengan ketegangan di dalam organisasi. Organisasi menjadi sorotan publik dan terjebak dalam kerumitan media. Kelancaran kegiatan dan aktivitas normal organisasi menjadi terganggu.
Krisis menciptakan ketidakpastian informasi dan juga bisa menimbulkan kepanikan. Selain itu, krisis juga merusak sistem kerja, etos kerja, dan sendi organisasi, serta membahayakan citra positif organisasi atau pejabatnya. Lalu bagaimana agar organisasi siap menghadapi krisis? Kita harus memastikan bahwa organisasi 1. Memiliki rencana manajemen krisis yang diperbaharui setidaknya 1 tahun sekali. 2. Membentuk dan melatih tim manajemen krisis. 3. Menunjuk juru bicara. 4. Menyiapkan beberapa pesan manajemen krisis yang telah disetujui oleh bagian legal. Dan yang terakhir, menyiapkan saluran komunikasi krisis. Saat krisis terjadi, berikan respon sesegera mungkin. Dalam memberikan respon, tim manajemen krisis harus menjaga akurasi dengan mengecek semua fakta. Manfaatkan semua saluran komunikasi, namun jangan lupa konsistensi harus tetap dijaga. Setiap ada perkembangan, juru bicara harus terinfo supaya selalu siap kapanpun dibutuhkan. Jadikan keselamatan publik sebagai prioritas utama. Bila ada korban, tunjukkan perhatian dan simpati. Sediakan juga fasilitas konsultasi stres dan trauma bila diperlukan. Krisis harus senantiasa dikomunikasikan. Publik dan media perlu terus mendapat informasi mengenai upaya pemulihan dan perkembangan penyidikan. Seluruh upaya penanggulangan krisis harus didokumentasikan ya, agar berguna untuk pembelajaran dan pengembangan manajemen krisis berikutnya. Nah, dari penjelasan tadi, semoga Sobat KN jadi lebih tahu dan lebih siap menghadapi krisis. Dapatkan materi yang lebih lengkap mengenai komunikasi krisis pada tautan berikut ini.
Teman-teman, itulah sedikit ulasan tentang manajemen krisis dan reputasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.